Saya demi Allah Bapak Ibu sekalian, di atas meja ini saya bersumpah di rumah Allah ini, kalau kami waktu belajar di Madinah, belajarnya fikih semua 4 madhab. Wallahi teman-teman sekalian, kita selalu belajar hukum ini, misalnya Imam Syafi'i berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Ahmad berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Malik berkata gini, dalilnya ini. Imam Abu Hanifah berkata ini, dalilnya. Semua fikih kita pelajari begitu. Setahu saya tidak ada qabliyah Jumat, gitu kan? Setahu saya. Selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada sholat tahiyat masjid. Hadis sahih riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jumat, kemudian dia mandi junub, gitu kan? Kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangi yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rapi, meletakkan wangi, minyak di rambutnya, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan. Kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam, dan pada saat imam datang dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat Jumat kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang paling sahih berhubungan dengan sholat yang dikerjakan sebelum Jumat, gitu kan? Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat 2 rakaat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain, memang sholatnya tahiyat masjid itu, tapi ba'diyah ada. Sebetulnya kita tidak butuh orang itu bersumpah, karena ini sesuatu yang bisa dibuktikan tanpa harus sumpah apalagi serapah. Ya cukup Anda bersikap terbuka, tidak gampang memvonis dan tidak gampang menyalahkan orang lain, dan tidak mengedepankan setahu saya. Katanya sudah belajar semua ulama madhab, hukum fikih. Tetapi ini kok aneh. Ditanya sholat qobliyah Jumat, kok setahu saya tidak ada. Kan kita jadi heran. Sebetulnya Anda itu hanya mengaku-ngaku belajar semua madhab, atau tidak belajar, atau lupa. Tetapi itu masalah pribadi, silahkan mau Anda lupa, mau Anda bohong dengan pengakuannya, mau apa, itu tidak penting. Yang jelas butuh berhati-hati. Kita kalau belajar fikih, bab sholat itu bab yang awal-awal dikaji. Sholat sunnah itu juga termasuk dalam rangkaian bab sholat. Kalau tertib kita mengaji, tidak akan kita bilang tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum Jumat atau sholat qobliyah Jumat. Ya. Kenapa? Karena memang mukhtalaf. Ya. Itu di kitabnya tidak perlu saya baca lah, ini terlalu standar ya. Jadi dalam madhab Hambali itu tidak ada yang namanya sholat qobliyah Jumat. Tetapi ada sholat yang disunnahkan di hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat, yaitu 4 rakaat. Dan itu tidak menunggu masuknya waktu Jumat. Tetapi tidak disebut rawatib. Kenapa? Karena yaitu dilaksanakannya bukan ketika masuk Jumat, tapi ketika ke masjid. Jadi dari mana ada ajaran kalau dalam hari Jumat itu masuk ke masjid hanya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Anda ini mengada-ngada tentang itu. Ulama menjelaskan tentang kandungan hadis Bukhari itu, ma'kutiba itu, ada juga ma'kudiroh. Itu bukan sholat tahiyatul masjid. Nanti kita buktikan dengan ucapan Ibnu Taimiyah yang nomor 3 itu ya, dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Jadi kalau dalam madhab Ahmad ada sholat sebelum sholat Jumat tapi tidak disebut qobliyah Jumat, tidak disebut rawatib. Dalam madhab Syafi'i ada rawatib qobliyah Jumat. Ya. Disamakan dengan duhur. Ya. Ada qobliyah duhur berarti ada qobliyah Jumat. Ada ba'diyah duhur, ada ba'diyah Jumat. Dalam Hanafi, kalau qobliyah ba'diyah duhur 2 rakaat 2 rakaat. Kalau Jumat, qobliyah dan ba'diyahnya itu 4 rakaat. Artinya 2 madhab ini mengatakan ada qobliyah Jumat. Kok bisa Anda bilang setahu saya tidak ada? Ya. Kemudian itu yang punya siapa? Ibnu Taimiyah itu. Al-Ma'thuru minas sahabah, yang bisa kita saksikan dari athar-athar para sahabat ya. Mereka itu kalau sudah masuk masjid di hari Jumat sebelum khutbah, ada yang sholat 12 rakaat ya. Ada yang sholat 10 rakaat. Ada yang sholat 8 rakaat. Ada yang sholat lebih sedikit dari itu. Jadi jangan mengada-ngada ajaran deh. Ya. Kalau memang mau menerapkan tidak ada qobliyah Jumat, jangan lalu anggap bahwa sholat kalau di hari Jumat masuk masjid
hanya sholat 2 rakaat qobliyah masjid lalu duduk. Dan itu mengamalkan hadis Nabi, sholat sebagaimana diwajibkan atau diperintahkan. Nggak ada ulama menafsirkan hadis itu begitu. Justru penafsiran hadis itu adalah ma'kutiba, dalam redaksi lain ma'kudiroh. Jadi ya berapa saja. Artinya apa? Menyibukkan diri dengan sholat sampai imam itu khutbah atau sampai Nabi keluar. Nah, karena setar sholatnya itu tidak menunggu waktu masuk Jumat, tetapi dimulai ketika masuk masjid, maka tidak disebut sholat sunnah, rawatib atau qobliyah Jumat. Tetapi itu rangkaian ibadah di hari Jumat. Ya. Jadi berbeda bahasa juga berbeda penamaan. Kenapa? Karena disebut rawatib qobliyah itu mesti masuknya adalah bainal adzanaini, antara adzan dan iqamah di setiap waktu, itu qobliyah ya. Jadi ada, itu juga dalilnya mazhab Syafi'i. Kenapa harus ada qobliyah Jumat? Karena bainal adzanaini salatun itu semuanya ya. Tidak dibeda-bedakan mana duhur, mana asar, mana maghrib, mana asar, mana subuh, mana Jumat. Jumat itu kan gantinya zuhur ya. Itu biasa ulama berbeda pendapat begitu ya. Jadi mari kita itu cukup lebih berhati-hati saja ya. Tidak perlu saya bacakan terlalu banyak itu. Itu walaupun tulisan sebanyak itu hanya menjelaskan ya. Dalam mazhab Ahmad itu rawatib apa saja ya, qobliyah, ba'diyah dan sebagainya. Dalam mazhab Syafi'i itu mana yang muakkad, mana yang tidak ya. Dalam mazhab Hanafi malah ada yang mandub, namanya ada yang masnunah ya. Jadi as-sunnah dengan as-sunnatu dengan an-nadbu berbeda kalau dalam mazhab Hanafi ya. Saya tidak bawa dalam mazhab Maliki di sini ya. Artinya ini masalah fikih. Jangan menggunakan setahu saya, dan saran saya jangan bicara hadis itu setahu saya. Kacau ya. Baca hadisnya juga enggak ya. Tetapi malah nembak-nembak penterjemahannya, nembak-nembak maksudnya. Hadis bicara tentang sholat yang tidak terbatas rokaatnya, malah ditembak kepada sholat hanya 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Ini kan mengada-ngada. Tidak ada ulama menafsirkan itu sebagai hadis tentang sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu adalah hari Jumat. Ya, namanya hari Jumat berarti memang hal tertentu di hari Jumat. Dan sahabat sebagaimana dilaporkan oleh Ibnu Taimiyah masuk masjid ya. Kalau sahabat masuk masjidnya kan dari jauh-jauh sebelum Nabi khutbah. Bukan seperti sekarang ya. Sehingga mereka sempat ada yang sholat 12 rakaat, 8, 10. Jadi begitu Pak ya. Begitu. Saya mungkin kurang akurat menyebutkan tentang rakaatnya. Kalau tidak salah Hanafiyah itu ya, sebelum dan setelah Jumat itu 4 rakaat ya. Kalau ada yang tidak terima dengan konten ini dan dia punya kapasitas, ya seperti biasa, kepada konten saya yang manapun, kalau memang merasa punya kapasitas, bisa komen dan siap live ya. Ini saya simpelkan begini biar mudah saja ya, karena durasinya juga biar tidak panjang-panjang. Semoga ada manfaatnya. Jadi tidak perlu kita bersumpah-sumpah untuk meyakinkan orang lain kalau dalam masalah keilmuan, karena mikdar atau mizan keilmuan itu adalah yukhaliful waqi am yuwafikuhu, faktual atau tidak, sesuai dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab atau hanya bermodal bacot, bermodal setahu saya, lalu mengada-ngada menjelaskan seingatnya. Dan satu lagi saran saya, ingat ada satu hadis mauquf kepada Ibnu Mas'ud. Kalau tidak salah terjemahannya, barang siapa yang menjawab atau berfatwa dengan semua yang ditanyakan kepadanya oleh manusia, maka dia itu ya gila. Gila. Jangan sampai kita gila. Gila itu tidak waras ya. Tidak tahu ukuran.